Selamat datang, Infonomi adalah OnePlus Nord 6. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan juga mengatur mode jangan ganggu. Jadi untuk memulai, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari sisi kanan atas layar. Pastikan Anda melakukannya dari sisi kanan. Secara khusus karena sisi kiri adalah untuk notifikasi. Dan di sini Anda akan menemukan beberapa tombol pintasan, salah satunya seharusnya adalah mode jangan ganggu. Sekarang jika Anda tidak dapat menemukannya di halaman manapun, Anda bisa menambahkannya dengan mengklik ikon pensil di sini lalu klik tanda plus dan cari dari daftar di bawah. Setelah itu Anda cukup mengetuknya maka akan langsung ditambahkan dan dari sana Anda bisa memilih selesai dari sini dan semuanya sudah siap. Jadi setelah ada di sini, tahan ikon tersebut untuk pertama kali lalu pilih pengaturan lainnya yang tentunya akan membawa Anda ke pengaturan. Dan saya sarankan untuk melakukannya setidaknya sekali supaya Anda bisa melihat bagaimana mode tersebut diatur secara default. Namun saat Anda berada di sini, Anda juga bisa mengubah parameter yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda dengan meninjaunya satu persatu. Di bagian paling atas, kita punya tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Kita punya opsi membisukan media saat mode jangan ganggu aktif. Ada juga mode terjadwal yang memungkinkan Anda menambah beberapa jadwal dan menjalankannya secara bersamaan. Ada satu mode yang selalu sudah tersedia, namanya sleeping, dimulai pukul 10 malam dan berakhir pukul 7 pagi. Mode ini berjalan setiap hari dalam seminggu, namun secara default dinonaktifkan. Sekarang, perlu diketahui saat Anda membuat mode baru sendiri, mode tersebut akan langsung aktif saat dibuat dan Anda juga bisa mengedit mode yang sudah ada. Jadi Anda bisa masuk ke sini, mengubah namanya, mengubah waktu mulai dan selesai, dan seterusnya. Sekarang, kembali lagi kita juga punya pengecualian untuk panggilan dan pesan. Sekarang keduanya digabungkan dalam satu kategori. Jadi Anda bisa memilih agar tidak ada yang bisa menelepon atau mengirim pesan kepada Anda, semua orang, hanya kontak atau hanya kontak favorit. Dan apapun yang Anda pilih di sini, bisa saja dilewati setidaknya untuk panggilan saja dengan tombol pengaturan ini. Bunyikan untuk panggilan berulang. Jika Anda mengaktifkan ini, jika seseorang menelepon Anda 2 kali dalam periode 3 menit, itu akan melewati apapun yang telah Anda pilih di sini. Jadi opsi ini sangat bagus untuk situasi darurat. Biasanya orang akan terus-menerus menelepon Anda sampai Anda mengangkat. Dan ini akan memungkinkan mereka benar-benar bisa menghubungi Anda. Karena jika tidak, apapun yang Anda pilih di sini bisa saja mencegah mereka melakukan itu. Sekarang kembali lagi setelah semuanya diatur, Anda cukup menemukan tombol toggle, ketuk, akan muncul pop-up cepat, lalu aktifkan mode jangan ganggu. Dan dalam mode jangan ganggu, Anda hanya akan menerima notifikasi untuk alarm, timer, serta acara warna dan acara kita. Dan ini sama sekali tidak akurat karena tergantung pada bagaimana Anda memilih panggilan dan pesan. Anda juga akan menerima notifikasi tersebut. Bagaimanapun juga kita bisa memilih kotak centang. Aktifkan di sini yang selalu diaktifkan secara default, jadi ini tidak akan muncul lagi. Dan sekarang sudah selesai. Saya ingin menunjukkan satu hal penting. Ketika Anda mengaktifkannya, seperti yang baru saja saya lakukan, secara default Anda harus ingat untuk mematikannya. Jika tidak, mode ini akan berjalan tanpa batas waktu di latar belakang. Jadi matikan, cari tombol toggle, dan ketuk lagi. Sebagai alternatif, Anda bisa melakukannya dengan masuk ke pengaturan untuk mencegahnya berjalan tanpa batas waktu, yaitu dengan masuk ke jadwal, lalu tambahkan 1. Anda bisa menamainya apa saja, sesuai keinginan. Kita akan memulainya saya sarankan di waktu yang tidak akan mengganggu Anda, tapi biasanya itu di akhir hari atau di awal hari berikutnya. Saya pribadi lebih suka di akhir hari, dan itu akan berjalan sampai hanya 1 menit kemudian. Jadi mulai jam 11, berakhir jam 11.01. Pastikan juga bahwa itu PM. Jadi hanya 1 menit setiap hari dalam seminggu. Opsi ini menyelesaikan masalah yang ada pada perangkat ini, yaitu tidak adanya opsi di sini yang dimiliki perangkat lain, yaitu opsi untuk memilih apa yang terjadi saat Anda mengaktifkan mode jangan ganggu. Ponsel lain memberi Anda kemampuan untuk mengaturnya agar berjalan dalam jangka waktu tertentu, atau untuk menanyakan setiap kali apa yang ingin Anda lakukan, dan sebagainya. Di sini kita tidak punya itu, jadi opsi ini menyelesaikan semacam masalah yang mungkin Anda alami dengan
Dengan penggunaan manual mode jangan ganggu. Ketika Anda mengaktifkannya lalu lupa mematikannya, dengan jadwal ini, ketika Anda lupa pada jam 11 malam, ponsel akan mencoba untuk mengaktifkannya. Namun dalam kasus ini, mode tersebut sudah berjalan dan pada pukul 11.01, karena sudah aktif, maka ponsel akan mematikannya. Jadi ini berarti pada akhir hari, mode jangan ganggu Anda akan dimatikan meskipun Anda lupa, yang merupakan hal yang baik. Dan alasan mengapa saya merekomendasikan, setidaknya dalam kasus saya, untuk dilakukan di akhir hari adalah karena itu. Mungkin saja ada seseorang yang ingin menghubungi Anda di suatu tempat, misalnya di malam hari atau kapanpun, juga untuk keperluan darurat. Mereka mungkin bukan termasuk penelepon spam, biasanya orang-orang terdekat, mungkin keluarga Anda, jika mereka membutuhkan sesuatu. Di tengah malam, mereka tidak akan terus-menerus menelepon Anda sampai Anda mengangkat, tapi mereka tetap mungkin benar-benar membutuhkan sesuatu yang sebaiknya Anda ketahui. Pertimbangkan bahwa mereka memang punya alasan untuk menelepon Anda pada jam seperti ini, jadi dengan mengaktifkan fitur ini, mereka tetap bisa melakukannya. Matikan mode jangan ganggu sebelum Anda tidur. Atau, seperti yang saya katakan, Anda bisa mengaturnya sebelum Anda bangun di awal hari. Jadi Anda memulai hari dengan mode tersebut dalam keadaan mati, bahkan ketika Anda lupa. Tapi bagaimanapun juga, seperti yang sudah saya katakan, Anda jelas bisa mematikannya sendiri dengan mengetuk tombol pengalih. Jadi Anda tidak perlu bergantung pada fitur itu, selama ingatan Anda lebih baik daripada saya. Jadi itu akan menjadi salah satu opsi untuk Anda, cukup ketuk dan mode tersebut akan mati. Nah, dengan demikian saya harap Anda merasa ini sangat membantu. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.